Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Satria Une. Satria memang unik dan aneh. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar atau akan melakukan latihan soal pada materi getaran dan gelombang tingkat SMP ya. Kelas 8 ini. Oke, soalnya cukup sederhana, yaitu Dani mengayunkan sebuah bandul seperti gambar di bawah ini. Kemudian Dani mengayunkannya sebanyak 10 kali dalam waktu 20 detik. Tentukan periode dan frekuensi bandul tersebut. Nah, sebelum kita jawab, biasanya di sekolah-sekolah itu dituliskan terlebih dahulu diketahuinya apa, ditanyakannya apa, baru setelah itu dijawab. Nah, T kecil atau waktu yang diperlukan itu 20 detik, jumlah getarannya 10 kali, yang ditanyakannya adalah periode dan frekuensi. Kita langsung jawab. Kita jawab yang periodenya dulu. Nah, berdasarkan materi yang sudah dipelajari, rumus periode itu adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil, di mana T besar ini merupakan periode, T kecilnya adalah waktu total yang diperlukan, gitu ya. Kemudian N kecilnya adalah jumlah getaran. Nah, karena nilai T kecilnya sudah ada 20, N kecilnya juga sudah ada 10 kali, maka tinggal dimasukkan saja, setelah itu baru dibagi. Dan hasilnya adalah 2 detik atau 2 sekon. Nah, periode dengan nilai 2 sekon ini maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran gitu ya. Atau dalam satu getaran atau untuk melakukan satu getaran diperlukan waktu selama 2 detik. Nah, seperti itu ya. Itu makna dari nilai 2 sekon ini untuk periode. Kemudian untuk frekuensi, nah, karena frekuensi ini merupakan kebalikannya dari periode, maka kita langsung tulis saja rumusnya. Nah, seperti ini ya. F kecil sama dengan 1 per T. Ya, kalau rumus umumnya kan N per T ya, N per T kecil. Nah, karena frekuensi itu kebalikannya dari periode, maka rumusnya langsung ya 1 per T besar atau 1 per periode. Nah, periodenya sudah ada 2 detik, maka tinggal masukkan saja ke sini. Nah, jadinya 1 per 2. Nah, karena 1 per 2 ini pecahan, kalau misalkan di optionnya pecahannya berarti ini jawabannya. Tetapi kalau misalkan di optionnya desimal, maka kalian harus rubah pecahan ini menjadi bentuk desimal. Maka bentuk desimalnya adalah 0,5. Jadi, nilai frekuensinya adalah 0,5 Hz. Nah, maksudnya apa? Frekuensi dengan nilai 0,5 Hz itu maksudnya seperti ini. Dalam 1 detik itu terdapat 0,5 getaran, seperti itu ya, atau banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, ternyata banyaknya getaran dalam 1 detik itu adalah 0,5 atau setengah getaran ya. Bapak ulang, 0,5 Hz itu artinya dalam 1 detik terdapat 0,5 getaran, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal gelombang. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat sebuah gelombang menempuh jarak 3 meter dalam waktu 5 detik. Dari gambar itu, hitunglah periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita selesaikan dulu yang pertama, mencari periode gelombang. Nah, sama halnya dengan getaran, rumus untuk mencari periode adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil, di mana T kecil ini adalah waktu total yang ditempuh oleh gelombang. Dalam hal ini adalah 5 detik. Kemudian jumlah gelombangnya 2. Nah, dari mana 2? Lihat, 1, 2. Nah, gitu ya. Nah, tinggal dibagi saja. 5 bagi 2 itu adalah 2,5 detik ya, atau 2,5 sekon. Itu artinya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang adalah 2,5 detik. Seperti itu. Selanjutnya mencari frekuensi. Nah, karena frekuensi itu merupakan kebalikan dari periode,
Nah, gitu ya. Maka kita tinggal dimasukkan saja angkanya. Namun tidak seperti halnya getaran, periodenya untuk yang soal ini adalah bilangan desimal, gitu ya, bukan bilangan bulat, gitu. Jadi agak susah kalau mengerjakan langsung 1/2,5. Di sini susah. 1/T atau 1/2,5 ngerjainnya agak susah, gitu ya. Nah, maka kita menggunakan rumus yang lain. Karena frekuensi kebalikannya dari periode, maka T per N jadinya N per T. Nah, gitu ya. Tinggal dimasukkan saja, N-nya 2, kemudian T-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 0,4 Hz. Itu artinya dalam 1 detik terdapat 0,4 gelombang, gitu ya. Kemudian menentukan panjang gelombang. Konsep panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang, gitu ya. Nah, ini 3 meter ini untuk berapa gelombang? Oke, untuk 2 gelombang. Bapak ulang, 3 meter ini untuk 2 gelombang. Berarti kalau untuk 1 gelombang, nah tinggal dibagi saja ya. 3 dibagi 2, seperti itu. Nah, rumusnya nih. Jarak yang ditempuh oleh gelombang, kemudian jumlah gelombangnya ada berapa, tinggal dibagi saja. 3 meter dibagi 2 gelombang. Hasilnya adalah 1,5 meter. Jadi gelombang tersebut menempuh jarak sejauh 1,5 meter untuk 1 kali gelombang. Kemudian menentukan cepat lambat gelombang. Nah, rumusnya adalah V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi atau lambda dikali frekuensi. Lambdanya kita gunakan yang 1,5 meter, kemudian frekuensinya kita gunakan yang 0,4 Hz. Angkanya sudah ada, tinggal dimasukkan saja, kalikan atau hitung, hasilnya adalah 0,6 meter per detik. Itu artinya gelombang tersebut dalam 1 detik menempuh jarak 0,6 meter. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila ada yang kurang paham, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.